Luasan lahan terdegradasi di Indonesia terus meningkat, bahkan telah mencapai 25% dari total area Indonesia diklasifikasikan sebagai lahan terdegradasi. Di lain sisi, kita membutuhkan lahan-lahan yang produktif yang bisa menopang kebutuhan pangan, pakan, dan juga obat-obatan serta kebutuhan manusia lainnya, termasuk juga lahan-lahan yang sehat, bersih, yang dibutuhkan untuk beristirahat, berekreasi, dan seterusnya. Lahan-lahan terdegradasi ini masih bisakah dikembalikan, direklamasi menjadi lahan-lahan yang produktif untuk memproduksi pangan kita? Kali ini saya Kurniatun Hairiah dari jurusan Tanah akan membicarakan tentang degradasi tanah dan restorasi, di mana mahasiswa bisa memahami tentang proses-prosesnya, macamnya, dan mencoba membuat rencana rehabilitasi dari lahan-lahan terdegradasi. Lebih tepatnya kita menggunakan restorasi. Subcapaian pembelajaran yang akan kita peroleh hari ini adalah mahasiswa akan mampu mengkaji dampak degradasi tanah dan menyusun perencanaan dari restorasi. Kegiatannya, pertama-tama kita paham dulu apa itu degradasi tanah. Kemudian paham dulu reklamasi, apa itu bedanya dengan rehabilitasi dan dengan restorasi tanah. Teknik reklamasi tanah ini, tanah-tanah terdegradasi ini banyak macamnya. Ada dengan pemberoan, dengan tumpang gilir, dengan tumpang sari, atau bisa juga dengan agroforestry. Dan untuk itu kalian nanti mungkin dalam praktikumnya akan belajar bagaimana menyusun rencana restorasi. Pangan untuk penduduk dunia ini pada tahun 2050 diprediksi akan meningkat dari 7,3 pada tahun 7,3 miliar pada tahun 2015 meningkat menjadi 9,5 miliar. Sehingga perlu peningkatan produk-produk pertanian sebesar 70% antara tahun 2005 dan tahun 2050. Sementara di lain sisi, lahan-lahan yang tersedia yang masih belum terpakai, boleh dikatakan sebagai lahan tidur, itu adalah sekitar 1/4 dari luasan di Indonesia. Ini adalah lahan yang terklasifikasikan terdegradasi. Tanahnya kebanyakan berada di daerah-daerah di luar Jawa, ada di Sumatera, Sulawesi, kemudian di Papua, Maluku, semuanya kebanyakan berada di daerah-daerah bereaksi masam. Degradasi tanah, definisinya ini macamnya banyak sekali. Nah, menurut FAO, degradasi tanah ini merupakan perubahan status kesehatan tanah yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas ekosistem untuk menyediakan produk-produk dan jasa bagi manusia. Jasa ini tentu saja berhubungan dengan manfaat yang dibutuhkan oleh manusia. Proses degradasi tanah yang utama itu ada banyak macamnya, ada erosi karena adanya kehilangan karbon, karena adanya leaching, kemudian keanekaragaman hayati, longsor, dan kesemuanya ini terjadi bisa secara alami karena bencana, tapi juga karena adanya mismanagement. Dengan demikian akan mengganggu kestabilan ketahanan pangan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Macam-macam degradasi tanah ini dilaporkan oleh LAL di sini banyak macamnya, bisa diklasifikasikan menjadi 4 grup atau 2 grup dulu, terjadi karena adanya bencana natural atau antropogenik. Yang antropogenik ini terutama berhubungan dengan mismanagement lahan. Ini dipisahkan, kalau yang natural itu climate change kaitannya terutama. Nah, ini dihubungkan dari kedua climate change and land mismanagement ini dipisahkan lagi, ada 4 berdasarkan fisiknya, rumusan jasa lingkungannya itu nanti akan beda ya. Jadi physical, chemical, biological, and ecological. Physical ini kaitannya dengan pemadatan tanah, berhubungan dengan struktur yang keras gitu atau hancur sama sekali. Sedangkan chemical ini berhubungan dengan pH tanah yang kemasaman dan
tentu saja kapasitas tukar kation terus menurun sehingga banyak hara yang leaching, yang lepas ke tempat lain. Sedangkan biological ini keanekaragaman hayati dan hilangnya fungsi-fungsi tanah atau proses-proses dalam tanah akibat aktivitas organisme yang terhambat atau ya mengalami degradasi pula. Sehingga ecologicalnya itu yang berhubungan dengan siklus air, siklus hara, kemudian emisi, ini semua akan mengalami gangguan pula. Ya, jadi ini adalah merupakan cara bagaimana setelah ini ada rencana apa yang kita lakukan untuk melakukan perbaikan kualitas tanah. Apakah kaitannya dengan fisik, kimia, biologi, dan ekologi. Adanya eksploitasi berlebihan dan pertanian-pertanian yang ekstraktif, input eksternal yang rendah, dan manajemen yang kurang tepat, ini menyebabkan turunnya kualitas tanah dan lingkungan serta meningkatkan risiko instability dalam politik dan ekonomi. Tandanya yang pertama ini misalnya dengan adanya pengangkutan sisa-sisa panen yang berlebihan, terus kemudian adanya pembakaran dan beberapa ekstraksi-ekstraksi dari lahan yang berlebihan. Ini menyebabkan struktur tanah menjadi padat dan karena bahan organik tanah yang rendah, sehingga soil organism, keanekaragaman biota tanah ini berkurang. Dengan demikian fungsi-fungsi di dalam tanah dari organisme tanah juga berkurang. Akibatnya menyebabkan tanah itu menjadi padat, kehilangan hara menjadi meningkat, dan dengan sendirinya efisiensi serapan hara juga akan menurun. Nah, ini tentu saja kalau akan kita melakukan perbaikan, rehabilitasi atau reklamasi, atau lebih tepatnya restorasi, maka pertanian macam apa yang bisa kita tawarkan adalah pertanian konservasi yang mengembalikan residu panen dan selalu melindungi permukaan tanah dengan tanaman. Jadi tidak membiarkan tanah itu terbuka, terekspos ke sinar matahari, dan melakukan pengelolaan sumber daya terintegrasi atau INRM. Dan tanah tanpa olah tanah, maksudnya adalah minimum tillage. Ya, ini adalah yang berhubungan dengan perbaikan atau restorasi tanah-tanah terdegradasi. Tujuannya adalah ya memperbaiki dulu di awal, adalah meningkatkan bahan organik tanah, meningkatkan biodiversitas tanah, dengan demikian meningkatkan siklus air dan hara, terus dengan sendirinya memperbaiki kondisi di resource-ware dan biomnya, pertumbuhannya meningkat, dan tentu saja efisiensi serapan hara pun akan meningkat. Nah, inilah restorasi dari tanah dan lingkungan, kualitas lingkungan, dan tentu saja meningkatkan soil resilience. Jadi resiliensi dari tanah ini akan meningkat, dan stabilitas politik dan sosial pun juga akan meningkat. Di dalam kita mempelajari degradasi tanah ini merupakan perpotongan antara tiga hal, yaitu berhubungan dengan proses atau mekanisme terjadinya degradasi. Mengapa terjadi, apa yang menyebabkan tanah menjadi terdegradasi, faktor apa yang menyebabkannya, faktor atau agennya, dan aktivitas apa yang menyebabkannya. Tiga pool ini tadi yang kita perlu perhatikan. Prosesnya yaitu berhubungan dengan erosi, salinisasi, nutrient depletion, jadi penurunan konsentrasi hara, asidifikasi, sekarang ada alkalinisasi atau sodifikasi, dan species extinction. Jadi hilangnya beberapa spesies atau organisme, itu baik tanah, dalam tanah maupun di atas tanah. Faktor-faktor atau agennya yang terlibat antara lain iklim, itu sudah pasti, fisiografi, landforms, sosioekonomi, dan biasanya sosioekonomi berhubungan sangat erat dengan budaya atau cultural setting. Dan
tindakan atau kegiatan apa yang menyebabkan, yang mendorong terjadinya erosi tadi adalah antara lain paling besar deforestasi, land use convention, kemudian extractive farming, jadi penambangan pertanian sistem yang eksploitasi besar-besaran, kemudian inappropriate irrigation, irigasi yang berlebihan, dan excessive plowing, ini merupakan pengolahan tanah secara intensif, dan tentu saja adanya manajemen lahan dari berhubungan dengan crop, dengan tanaman dan hewan. Ini sangat erat hubungannya dengan kesuburan tanah. Dan ketiganya ini tadi yang menyebabkan, yang apabila kita ingin melakukan reklamasi, kita perlu ketahui degradasi ini disebabkan oleh apa. Mari kita memasuki ke rehabilitasi, reklamasi, dan restorasi. Tadi kita banyak menyentuh tentang restorasi atau rehabilitasi, ini campur aduk. Mari kita simak dulu di sini satu persatu. Dalam pengenalan istilah dari rehabilitasi, restorasi, reklamasi, sebaiknya kita coba pahami dahulu. Ini adalah suatu gambar skematis yang sumbu X adalah berdasar pada struktur tanah, kondisi struktur tanah, dan yang sumbu Y adalah fungsi tanahnya. Di dalam kegiatan memperbaiki keadaan kualitas tanah, kita sebenarnya yang kita cek terlebih dahulu adalah struktur tanahnya. Tanah-tanah yang merah ini adalah tanah-tanah yang degradasi. Di tombol warna merah ini adalah tanah yang terdegradasi yang orisinalnya berwarna hijau. Ini telah mengalami penurunan kualitasnya karena hilangnya berbagai fungsi tanah. Nah, struktur tanahnya tentu saja di sumbu X-nya rendah. Upaya untuk mengembalikan, menyuburkan kembali supaya fungsi-fungsi tanah itu kembali seperti semula, apakah kita akan mengembalikan menjadi kondisi seperti semula dalam artian baik itu biodiversitasnya atau fungsi tanahnya dan juga vegetasi atau tanah-tanah yang tumbuh di atasnya. Atau kita ingin membuat fungsi tanah kembali meningkat, tapi struktur tanah tidak terlalu tinggi seperti pada saat kondisi orisinal, ya, tetapi ya paling tidak fungsi tanah masih bisa terpenuhi beberapa. Ini rekonstruksi, sudah boleh dikatakan kondisi yang rekonstruktif, yang sudah direkonstruksi. Kemudian selanjutnya, istilah yang kita lakukan, upaya untuk memperbaiki dari degraded soil, dari kondisi merah, tidak mungkin bisa langsung mencapai ke hijau, itu hanya sampai di tengah jalan. Ini dinamakan rehabilitasi. Jadi hanya melakukan upaya pengembalian sebagian dari fungsi tanah dan juga struktur tanahnya. Kemudian selanjutnya ada lagi restorasi. Restorasi ini, ekosistem ini melibatkan kembali keadaan semula. Jadi upaya melanjutkan dari upaya rehabilitasi untuk kembali seperti kondisi semula. Itu restorasi. Kalau reklamasi, ini adalah tindakan yang berakhir pada berbagai kondisi baru, tergantung dari bagaimana upaya manajemennya. Apakah sebagian atau seluruhnya, warnanya pun bisa bermacam-macam, bisa kuning, bisa hijau, bisa biru. Hijau tidak mungkin. Ya, tidak mungkin, tapi bisa biru atau kuning, completely different than the original. Tapi jauh lebih baik daripada kondisi terdegradasi. Fungsi-fungsi tanah bisa kembali lebih baik, bahkan bisa melebihi kondisi original. Ini jadi fungsi ekosistem yang berbeda dengan kondisi aslinya. Ya, itu kira-kira kalian bisa membaca dari paper yang ditulis oleh Schwartz. Ini ada saya tuliskan di sini asalnya dari mana, silahkan akses ya. Restorasi tidak hanya pada lahan terdegradasi saja, tapi juga bisa diaplikasikan ke sungai.
Restorasi di sini juga ya kembali yang degraded ecosystem itu yang segitiga. Ini saya ambil dari tulisan park, itu sama pada intinya, cuman ini lebih diimplementasikan pada ekosistem function dari sungai. Intinya sama, di sini ada restorasi, ada rehabilitasi dan remediasi. Remediasi ini tadi belum kita singgung, adalah keadaan yang tidak dapat lagi diubah ke kondisi semula, dan tindakan itu bertujuan untuk kondisi yang sama sekali baru yang beda dengan kondisi aslinya. Ya, jadi tidak bisa kita membuat yang seperti semula, itu sudah absolutely impossible, tetapi kondisinya benar-benar baru, tetapi fungsinya masih bisa terjaga. Banyak sekali yang kita ketahui strategi pemulihan lahan terdegradasi ini. Kalau kita perhatikan di sini skala skematisnya, ini banyak sekali, ada yang di sebelah kiri ini lebih ke rehabilitasi, ya, jadi mengembalikan ke kondisi yang asli. Terus kemudian ada rekonstruksi atau tadi ada remediasi. Ini ada species recovery, ada mitigation, ada reforestation. Ini yang paling umum dilakukan, atau reforestasi ini yang sering kita dengar reboisasi dengan menanam berbagai aneka pohon-pohonan, baik itu pohon-pohonan asal hutan. Kalau asal hutan sangat tidak mungkin, sehingga banyak yang ditanam jenis-jenis pohon yang ramah lingkungan, bisa tetap ramah lingkungan, tapi mempunyai nilai ekonomi yang bisa panen dan menghasilkan income bagi masyarakat. Ada yang reklamasi, ada remediasi. Ini adalah yang termasuk rekonstruksi. Yang di kubu sebelah kiri ini terdiri dari restorasi, revegetasi, dan enhancement natural trees atau natural seedlings. Ini dimasukkan dalam rehabilitasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan rekonstruksi ekosistem ini adalah status kepemilikan lahan, dan yang perlu ditinjau lagi adalah rencana pengembangan wilayah ke depannya bagaimana. Ini harus sejalan. Kalau misalnya kita melakukan status kepemilikan lahan, oke, kemudian kita tanam, ternyata ada rencana ke depan, maka penanaman pohon ini tidak bisa hanya 1 bulan, 2 bulan, sehingga ini bisa merugikan masyarakat dan bisa mematahkan semangat masyarakat dalam mempertahankan ekosistem. Yang ketiga, kita memperhatikan seberapa jauh tingkat kerusakan atau degradasi ini. Bila masih bisa diperbaiki, ya kita usahakan kembali ke seperti semula. Tetapi apabila sudah terlalu parah, kita mencari opsi lain, asalkan ini bisa tertolong. Dan yang terakhir, jangan lupa kondisi lokal ini sangat penting, terutama yang berhubungan dengan iklim, ya, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan jangan lupa budayanya. Ini budaya memegang peran sangat-sangat penting dalam menentukan atau mengarahkan pada keberhasilan upaya rekonstruksi atau restorasi lahan terdegradasi. Restorasi tanah ini yang umum kita lihat adalah berbasis pada vegetasi, yang bisa disebut juga ada istilah perennialisasi, dengan menanam tanaman, aneka macam tanaman, baik itu tanaman pertanian yang memberikan hasil tentu saja, dan bisa juga yang mempunyai layanan ekosistem yang memadai. Jadi perennialisasi ini adalah pola proses agronomi dan biogeokimia utama yang berubah selama pemulihan kesuburan tanah dengan jalan menanam vegetasi atau tanaman-tanaman yang bermanfaat, ya, pada lahan-lahan yang sudah terdegradasi. Nih, yang berubah apa saja? Tentu saja yang perbaikannya yang pertama adalah tentang soil fertility-nya. Itu semakin ke kanan itu berhubungan dengan waktu. Yang di sebelah kiri ini pada saat sebelum perennialisasi, yang ke kanan itu yang ada titik 0 itu dimulainya perennialisasi. Perubahan terjadi pada soil fertility, carbon accumulation, jadi akumulasi karbon, kemudian ada konservasi nitrogen kembali ada peningkatan dikarenakan tidak hilang ke lapisan dalam, tidak menguap, jadi tersimpan di dalam sistem. Kemudian tersedianya P, dan P ini cukup rumit, bisa kalau terlalu masam tidak tersedia, terlalu basah juga tidak tersedia pula.
Jadi karena ini mungkin pH-nya bisa dipertahankan, maka P availability ini akan terus meningkat setelah dimulainya perennialisasi. Nah, yang bisa dikurangi selama perennialisasi adalah faktor-faktor yang merugikan, yaitu penyebab yang merugikan, yaitu nutrient loss, kehilangan hara, baik melalui pencucian atau melalui penguapan atau melalui runoff, dan tentu saja erosi karena penutupan permukaan tanah yang cukup rapat. Untuk mengevaluasi keberhasilan dari upaya kita dalam merehabilitasi atau merekonstruksi lahan-lahan terdegradasi itu, beberapa indikator yang bisa diukur, diamati pada saat sebelum upaya perennialisasi atau yang lain dan setelahnya. Yang bisa diukur dari, kita kelompokkan dari fisika tanahnya. Dari fisika tanah ini yang utama adalah bulk density atau BI, bobot isi tanah. Dari sini bobot isi tanah ini akan berkembang ke infiltrasi tanah, kemampuan kapasitas memegang air dalam tanah, dan kedalaman topsoil, makroagregasi, dan banyak tidaknya batu-batuan di lapisan atas. Ini merupakan indikator yang bisa dipakai untuk mengevaluasi kualitas tanah. Berikutnya, untuk indikator kimia tanah, proses-proses yang dalam tanah dan kontribusinya, ini kalau untuk kimia tanah yang pertama adalah bahan organik. Kemudian total N, pH, CEC, dan electrical conductivity. Ini kaitannya dengan carbon sequestration, kontribusinya terhadap ekosistem itu dengan carbon sequestrasi, biomass production, nutrient cycling, dan tentu saja water purifikasi. Jadi itu yang menjadi fungsi dari kimia yang harus diperhatikan, sekuestrasi karbon, produksi biomas, nitrogen cycling, dan unsur hara lainnya tentunya, kemudian water purification, jadi tidak ada pencemaran. Indikator biologi tanah ini berhubungan dengan respirasi tanah, dehidrogenasi aktivitas dan fosfat, dan QBS. QBS ini berhubungan dengan mesofauna abundance and adaptation to the soil habitat, ini terutama berhubungan dengan biodiversitas tanah yang ditentukan oleh kualitas dari ekosistem di atas tanah. Selanjutnya kita akan bahas tentang contoh dari restorasi tanah-tanah terdegradasi. Namun karena tanah terdegradasi ini sangat banyak macamnya, saya akan ambil satu contoh saja di sini yang sering kita jumpai, dan nanti pada saat tutorial akan kita berikan contoh-contoh reklamasi dari tanah-tanah terdegradasi lainnya. Yuk tebak, foto di bawah ini apa? Apakah ini padang golf atau lahan padi gogo? Oh bukan. Kalau kita ini lihat yang warna hijau rata ini adalah padi gogo, petani semua akan happy. Bukan, saudara sekalian, yang di dalam ini, yang warna hijau ini adalah padang lalang. Boleh dikatakan lahan-lahan yang diterlantarkan karena rendah sekali kesuburan tanahnya. Mau diapakan? Nah, sekarang sebelum ke sana, mengapa alang-alang ini bisa menjadi masalah begitu masif terjadi di mana-mana pada lahan-lahan pertanian yang terbuka ini? Dan sebenarnya kalau kita ingin merehabilitasi, mereklamasi lahan alang-alang ini, berapa luas wilayahnya yang tertutup oleh alang-alang? Kalau kita perhatikan dari laporan Denis Garrity pada tahun 2011, bahwa sebenarnya luasan lahan alang-alang di beberapa negara di Asia Tenggara ini telah dilaporkan bervariasi. Ini di Filipina paling tinggi itu 17% dari total areanya. Sedangkan di Indonesia 4% dari total area dari negara Indonesia itu tertutup alang-alang. Jadi sebaran terluasnya ini kalau di Indonesia di luar Jawa seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga di Papua. Tapi di Papua ini masih banyak tertutup hutan sehingga tidak banyak alang-alang di sana. Nah, alang-alang ini
terletak, karena di luar Jawa biasanya di daerah-daerah pertanian, ini terletak di tanah-tanah bereaksi masam seperti ultisol dan oksisol. Nah, kalian perhatikan apa kalau begitu masalahnya dengan ultisol dan oksisol dan bagaimana mengatasinya atau memanagenya. Perluasan lahan pertanian yang subur ini masih terus dibutuhkan. Nah, dapat dari mana? Tanah yang subur dari hutan sudah tidak boleh dialihfungsikan lagi. Sedangkan lahan terdegradasi berupa alang-alang tadi, padang lalang, bisa dialihfungsikan namun tidak mudah karena menangani masalah alang-alang ini sama dengan kita mengupas kulit berambang. Dikupas satu, yang satunya muncul, dikupas lagi, lanjut yang lainnya muncul. Jadi tidak bisa selesai tuntas dalam sekali jalan. Di Southeast Asia, padang rumput alang-alang ini mencakup 35 juta hektar. Penggunaan yang lebih intensif dari kawasan ini dapat meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi lokal dan nasional. Di beberapa tempat dimanfaatkan daun dari alang-alang ini, terutama di daerah-daerah wisata. Seperti di Bali, Lombok, ini daun alang-alang malah dibudidayakan karena mereka membutuhkan jerami dari alang-alang ini untuk atap dari cottages yang ini sangat mahal dan sangat riskan terhadap kebakaran. Alang-alang ini merupakan sejenis gulma bagi pertanian, merupakan tanaman pengganggu yang sangat cepat berkembang biaknya. Kalian perhatikan di sini dikarenakan mereka mempunyai rizom yang terdapat di dalam tanah, di mana kadar karbohidratnya sangat tinggi sehingga dia dapat bertahan atau survive pada any condition. Dengan kondisi yang ekstrim, dia masih bisa bertahan karena masih punya cadangan makanan yang cukup. Imperata atau silindrika atau alang-alang ini mempunyai banyak nama di beberapa tempat beda-beda. Speargrass, silver spike, dan secara umum disebut satintail, disebutnya demikian. Indonesia alang-alang atau lalang, begitu saja. Ya, ini sangat sangat tergantung pada sinar matahari. Begitu sinar matahari kurang karena adanya naungan, alang-alang pun juga mulai berkurang. Jadi alang-alang ini tumbuh di tempat terbuka, terus dengan matahari penuh, kering, dan dari yang lembab hingga yang basah. Dia dapat bertahan, asalkan terbuka. Tanah bekas alang-alang sulit untuk ditanami tanaman pertanian, karena tanah saya ini lebih panas, pucat, dan juga padat sehingga sulit sekali untuk mengolahnya. Ini kita perhatikan di sebelah kiri saya, itu menurut Pak Sarwono ini petani dari daerah Lampung Utara dari Negara Jaya. Kita perhatikan tanaman singkongnya. Ini juga tidak menunjukkan performance yang sehat, sama sekali tidak sehat. Tanahnya ini memang putih, terbuka, dan kalaupun dipanen tidak menghasilkan hasil yang seperti diharapkan, bahkan jauh di bawah produksi potensialnya. Jadi yield gap-nya sangat besar. Di sebelah kanan, ini kita perhatikan yang di atas ini seorang ibu membawa kayu bakar dari berjalan berkilo-kilometer karena dia membutuhkan kayu bakar untuk memasak. Nah, di sekelilingnya hanyalah alang-alang. Alang-alang ini pada musim kemarau amat sangat rawan terbakar karena tanamannya ini berkering, dan kalau ada angin, gesekan-gesekan ini bisa menimbulkan percikan-percikan api. Nah, pada kondisi yang seperti ini bisa merambat ke lahan-lahan di sekitarnya sehingga merugikan masyarakat di sekitarnya. Sudah tanahnya buruk, masih rawan terbakar pula. Risiko tinggi ini terutama akan sangat dirasakan oleh petani-petani yang menanam tanaman tahunan. Seperti contoh di sini adalah petani yang menanam kelapa sawit. Kelapa sawit tidak bisa lepas pada awalnya dari alang-alang. Daerah Lampung Utara ini sangat kering dan sangat tanahnya masam, ya, dan kalau masih terbuka seperti ini juga alang-alang akan kembali lagi karena biji-bijinya itu sangat halus dan mudah sekali tersebar ke beberapa tempat. Apabila sudah terbakar seperti ini,
maka tidak ada harapan lagi bagi kelapa sawit untuk bertunas, untuk tumbuh kembali dan bisa diharapkan mendapatkan hasil darinya. Dan ini adalah tanaman-tanaman kayu-kayuan yang ditanam masyarakat juga habis. Namun di beberapa titik mulailah ada resprouting, ada regenerasi. Ini regenerasi dari tanaman-tanaman terutama yang lokal. Ini seperti Peltophorum dasyrachis, ini termasuk legium tetapi tidak bernodul. Ini tanaman ini sangat tahan terhadap kekeringan dan juga tahan terhadap kemasaman. Tahan terhadap kekeringan karena Peltophorum merupakan tanaman legium yang berperakaran dalam dan intensif. Ya, pada saat setelah kebakaran bukan berarti tidak bermanfaat sekali. Kayu ini tadi ya memberikan tambahan pupuk. Kembali masyarakat akan menanam tanaman semusim. Kemudian apabila alang-alang tumbuh kembali, dimanfaatkan oleh petani untuk pakan dari ternaknya. Namun gizinya tentu rendah sekali. Apa yang dilakukan masyarakat untuk bisa memanfaatkan kembali? Apabila tenaga kerja itu tersedia, petani memilih yang sebelah kanan secara manual, yaitu dengan membabat, menebas dan membakarnya, kembali melibatkan pembakaran. Sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah memberokan lahan alang-alang ini tadi dan membiarkan tanaman-tanaman alami tumbuh di situ untuk selanjutnya akan menaungi alang-alang, dan 2 tahun setelah ini biasanya sudah tertutup sehingga populasi alang-alang bisa berkurang. Namun demikian, bagi masyarakat yang memiliki modal cukup besar, mereka bisa memilih mekanik atau semprot glifosat. Ini yang paling sering dilakukan. Mereka selain menebas, juga sebelumnya adalah dengan menyemprot dengan glifosat. Kalian tahu semua bahwa glifosat ini merupakan bahan kimia yang sangat berbahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Nah, bagaimana kondisi tanah di daerah tersebut? Kondisi tanah di Lampung Utara yang banyak ditumbuhi alang-alang ini mempunyai pH yang ini agak masam, hanya sekitar 5 dan seterusnya, dan ini karena bekas lahan-lahan pertanian sehingga ada kemungkinan, kita lihat dari pH dari KCl-nya itu bahkan sekitar 4, ini masam ya. Petani di sana tidak bisa lepas dari pengapuran, selalu memberikan kapur. Namun apabila ada kebakaran atau pembakaran sisa-sisa panen, mereka tidak melakukan pengapuran. Total C yang ada di sini kurang dari 2% atau bahkan kurang dari 1% di bagian dalam, sehingga tanah-tanah ini sangat-sangat miskin. Ya, total N-nya juga rendah, ya, CN rasionya rendah. Ya, ini yang kondisi di sana. Teksturnya berpasir. Ini kalau dari base saturation-nya, kation basanya, ini juga rendah, hanya sekitar 15-25% saja. Kurang dari 35%. Restorasi tanah terdegradasi bekas alang-alang ini saya ambil dari hasil penelitian Universitas Brawijaya di Lampung Utara, di mana tanaman yang tumbuh di sini sangat tidak mungkin. Kalian perhatikan warna tanahnya dan berkerikil, dan yang sebelah kanan ini juga sama di tempat yang sama, hanya alang-alang yang bisa bertahan. Nah, untuk mereklamasinya, karena alang-alang sifatnya tidak tahan naungan, maka kita strategi untuk mereklamasi alang-alang ini adalah berbasis pada naungan. Dalam artian menanam tanaman kombinasi semusim dan tahunan. Yang semusim adalah LCC untuk mengcover permukaan tanah terlebih dahulu, ditumpang sarikan dengan tanaman pohon, dan apabila pohon ini nanti sudah besar, dia akan menaungi sepanjang masa, sedangkan tanaman cover crop-nya sudah hilang. Sehingga pada akhirnya nanti akan berupa semacam alih cropping, dan lebih lama lagi akan berubah menjadi seperti hutan. Berapa banyak sebenarnya naungan yang dibutuhkan? Berdasarkan percobaan lapangan dengan menggunakan naungan buatan,
terhadap biomasa alang-alang, yaitu dengan menambahkan paranet, menutup dengan paranet dibandingkan dengan kondisi alami terbuka dalam sistem alikroping. Ini pengukuran intensitas cahaya yang masuk pada musim kemarau terbuka seperti ini. Hasilnya bahwa effect of shading on Imperata cylindrica biomass kita perhatikan dengan waktu di sebelah bawah ini dari 0, waktunya adalah dalam waktu bulan, ini dilakukan pada 8 minggu pengamatan. Kita perhatikan di sini bahwa alang-alang dengan naungan yang berbeda-beda, masing-masing adalah yang paling rendah 55%, yang kedua 75%, dan 88% paling rapat. Jadi bisa 3 layer paranet yang digunakan. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan jalannya waktu terjadi penurunan biomasa imperata, dan yang terbesar terjadi di naungan yang paling tinggi, paling rapat. Ya, kemudian walaupun setelah 4 bulan pertama ini terjadi sedikit peningkatan, sedangkan yang terbuka 55% ini masih terus meninggi. Jadi artinya shading, naungan yang hanya parsial 50% mengurangi cahaya itu tidak terlalu efektif di dalam menekan populasi alang-alang. Nah, ini dalam waktu penelitian ini yang kami lakukan dalam waktu 10 bulan. Sebenarnya sampai berakhirnya penelitian sampai 2 tahun. Nah, bagaimana efek dari naungan yang kita peroleh dari tutupan pohon-pohonan yang kita tanam untuk mengontrol, untuk mengendalikan alang-alang ini? Kita perhatikan di sini light intensity, intensitas cahaya di bagian di sumbu X-nya, dengan adanya peningkatan intensitas cahaya yang masuk ke dalam lahan diikuti oleh peningkatan biomasa alang-alang. Jadi memang alang-alang ini amat sangat suka akan cahaya. Kalau kita perhatikan, bila intensitas cahaya dikurangi 80%, yang tertinggal hanya 20% saja yang bisa masuk ke lahan, maka biomasa alang-alang bisa ditekan hanya sampai sekitar 20 ton per hektar. Nah, bagaimana dengan jenis pohon lainnya? Kalau ini tadi adalah berdasarkan tutupan dari paranet. Kalau kita menggunakan berdasarkan survei dari pepohonan, dari naungan yang diberikan oleh pohon, dari basal area, kita berbasis pada basal area, artinya jumlah atau kerapatan pohon di dalam suatu lahan, di mana kanopi pohon ini menutup permukaan tanah. Basal area ini merupakan cerminan atau refleksi dari jumlah pohon dan ukuran batangnya, jadi ukuran besar kecilnya pohon. Semakin tinggi basal areanya, ini artinya semakin banyak lahan tersebut tertutup oleh pohon. Semakin tinggi dari basal area ini tadi diikuti oleh penurunan relative intensity. Ya, light intensity-nya ini bisa dikurangi banyak sekali hingga mencapai 20% saja. Nah, ini diambil dari survei dari rubber, dari Acacia mangium, rubber itu karet, Acacia mangium, Paraserianthes, kemudian agroforestry, campuran kopi dan lada. Dan hasilnya bahwa dapat disimpulkan bahwa untuk mengontrol imperata dibutuhkan naungan sebesar minimum itu bisa menurunkan 80% intensitas cahaya atau hanya mengizinkan 20% saja sehingga alang-alang bisa terkontrol. Kadang-kadang biomasa itu dari alang-alang sudah bisa dikontrol, bisa berkurang jauh dengan adanya penaungan. Tapi bagaimana dengan pengaruh naungan dan durasinya ini terhadap tunas-tunas alang-alang? Ini ada lagi yang sama sekali tidak ada naungan, ini sepanjang tahun ada pertunasan baru, ada tumbuhan baru. 55% hampir sama. Kalau sudah sampai 75-85%, ini sudah bisa menekan pertunasan atau pertumbuhan tanaman baru dari alang-alang.
Jadi kesimpulannya, pengendalian alang-alang yang memadai ini membutuhkan tingkat cahaya di permukaan tanah. Ini harus dikurangi menjadi sekitar 15% selama minimal 2 bulan. Tapi idealnya adalah 2 tahun untuk meningkatkan kesuburan tanah terlebih dahulu. Tingkat cahaya di permukaan tanah menjadi kurang dari 20%, ini sudah termasuk tambahan penyiangan dan yang dilakukan oleh petani. Apakah petani akan mengeksplorasi berbagai pilihan untuk reklamasi lahan alang-alang? Nah, mereka mempunyai pilihan terhadap jenis pohon yang ditanam. Mereka bisa juga melakukan penyemprotan, bisa melakukan pembakaran. Bila melakukan secara vegetatif, maka mereka akan melihat beberapa kondisi terlebih dahulu, tidak langsung serta-merta mau menanam pohon. Yang pertama, yang paling krusial adalah hak penguasaan lahan, dan yang kedua adalah aturan di tingkat desa tentang pengendalian dan penggunaan kebakaran. Apabila kebakaran ini masih dengan adanya alang-alang begini dan pengendalian kebakaran tidak kondusif di desa tersebut, ini terlalu riskan karena pohon yang merupakan investasi mereka ini akan hangus. Jadi kalau bisa diringkas, beberapa kondisi yang harus dipertimbangkan dalam rehabilitasi lahan alang-alang. Pertama-tama yang harus kita kondisikan, kita lihat adalah hak penguasaan lahan dan termasuk pohonnya. Karena kenapa saya tulis pohonnya juga? Kalau di Lampung atau di daerah lain, itu kalau kita membeli tanah, itu hanya sekedar tanahnya saja, tidak termasuk tanaman di atasnya. Ya, jadi dengan rehabilitasi lahan ini tadi, lahan alang-alang, reklamasi lahan alang-alang ini, kita harus jelas dulu hak penguasaan lahan beserta pohon-pohon yang di atasnya. Yang kedua adalah pencegahan dan pengendalian kebakaran yang efektif bersama masyarakat lokal telah terbentuk di desa tersebut. Yang ketiga, teknologi agroforestry, campuran dari beberapa jenis pepohonan dan pengendalian berbasis naungan ini, apakah bisa meningkatkan kesuburan tanah? Seperti saya katakan tadi, bisa meningkatkan kesuburan tanah minimal 2 tahun ditanam. Dan yang terakhir, bagaimana akses pasarnya, baik secara fisik dan finansial. Kalau tidak, ya, alang-alang tetap saja alang-alang di mana-mana dan semakin meluas, dan berarti ancaman kebakaran akan terus berlanjut. Demikian dari saya. Terima kasih.